Baik, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Halo, selamat malam Selamat Karin. malam, Karin. Karin. Baik, Halo, Kak. selamat malam. Kami baik. Alhamdulillah baik, Kakak. Terima kasih. Kami dari Angkatan 69, kelompok 2, akan mereview sebuah film dengan judul Satu Napas Panglima Besar. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Katarina Herliana Segu, dan teman saya selanjutnya, silakan Kak Niken. Perkenalkan semuanya, saya Niken Purwasari. Dilanjut, silahkan. Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Nur Hidayati Muhammad Sayuti, penempatan lapas perempuan kelas 2B Kupang. Lanjut. Kak Angel. Dan perkenalkan, nama saya Mari Angelita, biasa dipanggil Angel. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafizal Islami, biasa dipanggil Nafizal. Terima kasih. oke, terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita masuk ke intinya saja ya. Tadi semuanya sudah menonton kan film dengan judul Satu Napas Panglima Besar? Sudah. Siap, sudah, Kak. Nah, sekarang saya izin meminta satu orang sebagai perwakilan untuk mendeskripsikan secara garis besar mengenai film tadi. Kepada Kak Niken saya beri kesempatan. Jadi, dari awal film itu tahun 1948 itu film tentang Jenderal Sudirman ya, seorang panglima besar yang berperang di taktik gerilya. Di mana beliau itu awalnya itu sebagai anggota ketua PETA, ketua organisasi PETA. Kemudian beliau diangkat menjadi tentara panglima besar tentara keamanan rakyat yang berperang di perang gerilya. Mungkin yang lain bisa nambahin? Kak Nur atau Angel atau Kak Nafizal? Atau dari Rin sendiri juga boleh dong. Oke. Sepertinya saya langsung ambil kesimpulan saja ya dari penjelasan Mbak Niken tadi. Secara garis besar, film yang kita nonton tadi itu menceritakan tentang seorang Jenderal Sudirman dengan jiwa patriotismenya memimpin rakyatnya sebagai negara untuk mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah. Selanjutnya, dari film tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai bela negara yang terkandung di dalamnya. Apakah Kakak Nafizal bisa menjelaskan nilai-nilai bela negara apa saja yang terdapat di dalam film tadi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izin memberikan tanggapan. Menurut saya nilai-nilai bela negara yang terkandung dari film tersebut adalah bagaimana setiap masyarakat Indonesia rela berkorban, bahkan siap untuk mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan negara Indonesia. Dan itu yang ditanamkan oleh Jenderal Sudirman kepada setiap tentara bawahannya, karena dia sebagai panglima atau jenderal tentara negara Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kakak Nafizal. Kakak Nur mungkin bisa menambahkan? Oke. Yang bisa kita pelajari di situ, nilai-nilai bela negaranya ada semangat patriotisme Jenderal Sudirman untuk mempertahankan kemerdekaannya, kemudian ada jiwa nasionalisme atau cinta tanah air kepada negara Indonesia, kemudian rela berjuang demi negara Indonesia, dan banyak orang-orang yang membantu Jenderal Sudirman, mereka termasuk
orang-orang yang rela berkorban untuk mendapatkan kedaulatan negara kita ini. Oke. Oke. Iya, Terima kasih banyak untuk kakak berdua. Eh, Bagaimana Mbak Niken mungkin mau menambahkan saya mau lagi? nambahin ini dari Kak Nur, ya orang yang membantu jenderal dalam perang gerilya tersebut bukan hanya dari prajurit, tapi juga warga masyarakat yang membantu menolong perang gerilya tersebut. Jadi di sini ada nilai Oke. bela negara tolong menolong. Oh, oke, baik-baik. Dari sini, dari penjelasan kakak bertiga tadi, saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa di dalam film tersebut terdapat nilai bela negara, yaitu pertama cinta tanah air, di mana warga negara Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaannya dan tidak mau penjajah untuk masuk lagi kembali menjajah negaranya. Yang kedua, rela berkorban. Rela berkorban itu ditemukan selain dari masyarakat Indonesia sendiri, juga dari jenderal. Jenderal itu, kalau tidak salah tadi saya juga menonton, dia dalam keadaan sakit ya. Itu, Ya, Ya, benar. ya, Padahal beliau Jenderal ini Sudirman itu dalam keadaan paru-parunya tinggal satu, tapi dia masih siap untuk ya mempertahankan betul. ya beliau semangat dan juang sakit negara kan. paru-paru. Ya, Ya, betul. Betul sekali, betul. Oke, Jelas. selanjutnya, ya, kita sudah menemukan kan nilai bela negara dari film tadi. Selanjutnya, saya ingin sedikit mencari tahu dari kakak berempat ya, mengenai isu-isu yang mungkin pernah terjadi pada masa lalu tapi berlangsung sampai saat ini. Apakah ada yang bisa menjawab isu-isu yang relevan yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi? Maksudnya kayak kasus-kasus begitu, masalah. Isu-isu yang bahkan sekarang perlawanannya itu terekam nyata sekarang tuh adalah seperti keinginan Papua untuk merdeka sendiri begitu. Isu-isu terus seperti ingin mengikuti jejak Timur Leste yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Ya, oh jadi seperti Bagaimana seperti kalau ini ya, mungkin seperti ada beberapa warga negara Indonesia mungkin yang merasa mungkin tidak mendapatkan keadilan di negara sendiri, jadi mereka mau bikin negara mereka sendiri begitu, Kakak. Nah, betul sekali Kak. Kak terbaik. ya, Kak Angel mungkin bisa menjelaskan mengenai keunikan dari film yang sudah Kak Angel nonton tadi. Baik, dari film tentang Jenderal Sudirman tadi, dia punya kelebihan tuh banyak ya, Kak. Itu banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, tentang kepemimpinan Jenderal Sudirman, di mana tekad yang bulat dan dapat memberikan sisi positif kepada pasukannya. Yang kedua, dari kelebihan film itu tuh, dia tuh bisa direkomendasi untuk lapisan usia, mau dari anak kecil sampai ke orang dewasa. Karena dalam film perjuangan ini tidak menampilkan sisi sadisme atau kekerasan dan juga yang mungkin dapat mengganggu mental seseorang gitu. Dan dari film tersebut kita dapat mengambil banyak sisi positifnya. Mungkin ada sedikit kelemahan yang ditemukan dari film tersebut. Saya izin menjawab, Kak. Ini kalau yang saya lihat kekurangan dari film tersebut, karena yang ditekankan di sini kan Jenderal Sudirman itu perang gerilya. Kemudian yang saya lihat itu perang gerilya itu kan dia kayak strategi dan lain-lain kan, tapi yang ditunjukkan di situ cuma hanya sebatas lari seperti main petak umpet. Jadi kurang apa ya namanya nih? Kurang apa? Karena kan ini perang gerilya itu taktik berpindah-pindah tempat. Jadi makanya yang ditampilkan itu pasukan gerilya itu berpindah-pindah tempat dari bukit, kemudian yang lain, makanya itu perang gerilya. Tapi Tapi yang mungkin juga
bisa kayak mereka tidak terlalu menunjukkan seperti apa taktik perang gerilya, karena itu juga kan bisa menjadi rahasia untuk negara kita toh, mungkin supaya negara lain jangan tahu. Mungkin suatu saat kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi mungkin mereka hanya menampakkan sekilas saja tentang perang gerilya, tidak sampai strategi utuhnya, karena itu sudah diakui bahwa perang gerilya ini sudah diakui dari berbagai negara bahwa itu tuh perang yang betul-betul sangat taktiknya sangat bagus. Betul.